Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita lanjutkan dengan ayat yang ke-21 di surat 59 ya. Kemarin kan ayat 20 ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi perumpamaan ini dibuat oleh Allah agar manusia berpikir. Masalahnya ada juga orang yang sudah diberikan anugerah oleh Allah sebuah akal, kemudian tidak digunakan untuk berpikir, gitu ya kan. Jadi Allah berfirman menjelaskan keagungan Al-Quran ya, serta menerangkan tentang ketinggiannya, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang agung dan tinggi. Nggak ada kitab suci lagi yang paling agung kecuali Al-Quran. Gitu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu Nabi yang bilang dalam sabdanya itu ya, gitu, bahwa Al-Quran itu kitab suci yang agung, kitab suci yang tinggi ya. Hendaknya hati khusyuk serta mengamati dengan seksama tatkala mendengarkannya. Jadi kalau ngaji kayak gini dia khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah, gitu ya. Karena Al-Quran itu mengandung janji dan ancaman yang pasti. Janjinya pasti, ancamannya pasti. Nggak ada ragu-ragu. Kalau Allah bilang janji diberkahi, diberkahi, gitu ya. Kan janjinya umpamanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau ada satu kampung, seandainya jikalau satu kampung itu beriman dan bertakwa, kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sudah satu kampung bikin aja orang itu beriman dan bertakwa, ya kan? Ajarkan dia Al-Quran, ajarkan dia hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Maka tidak ada kampung yang tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu kekurangan, nggak ada, pasti diberkahi gitu. Contohnya dua kota suci Makkah dan Madinah diberkahi oleh Allah, kehidupannya enak,
Nggak ada orang berangkat ke sana pulangnya kapok gitu, nggak ada. Kira-kira pernah ketemu nggak orang? Saya mah kapok lah gitu. Ya, ini nggak normal mungkin ya, orang itu nggak normal kali, nggak normal. Jadi kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Jadi apabila gunung yang keras itu mampu memahami kandungan Al-Quran, niscaya ia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana mungkin hati kalian, hati manusia tidak takut kepada Allah, sedangkan kalian mampu memahami perintahnya. Kita mampu memahami perintahnya, dan kalian telah merenungkan kitab sucinya. Kita sudah merenungi kitab sucinya. Hanya orang yang tidak merenungi, tidak mengkaji, tidak belajar, tidak memahami Al-Quran, yang memang kerasnya batu lebih daripada gunung batu. Maka orang yang seperti ini udah nggak bisa dibilangin. Kenapa? Kerasnya lebih daripada kerasnya gunung. Gunung bagaimana nggak keras? Kapal aja nabrak kapalnya yang pecah, bukan gunung yang pecah. Gitu nggak? Ya. Saking kerasnya dia tunduk dengan Al-Quran. Gitu. Maka Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi mikir, gunung aja yang batu keras, apalagi gunung di Mekah mah nggak ada tanahnya kali ya, licin. Kayak pas gue ngelihat ini batu apa itu batu kerikil, batu koral, batu akik bukan banyak. Iya, batu akik. Gitu ya, itu aja tunduk ya, tunduk ya. Dalam sebuah hadis mutawatir disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar, ya, Jadi sebelumnya beliau biasa berpidato di samping salah satu batang pohon kurma, itu di Madinah, itu di Raudhah itu ya. Jadi kalau berpidato disandarkan di batang pohon kurma yang ada di dalam masjid. Mimbar yang baru itu pun diletakkan. Jadi setelah Rasulullah dilihat oleh para sahabat nyandarnya di pohon kurma, dibuatkanlah mimbar baru. Jadi setelah mimbar baru itu diletakkan, tatkala beliau melewati batang pohon kurma tersebut, akan diliwatin tuh batang pohon kurmanya menuju mimbar. Jadi tatkala beliau melewati batang pohon kurma tersebut menuju mimbar untuk berkhutbah, maka batang pohon kurma itu merintih laksana rintihan seorang bayi yang sedang dibujuk untuk diam. Begitu hebatnya batang pohon kurma, nggak ada kupingnya, nggak ada matanya. Dia merintih. Kenapa sih penyebabnya? Yaitu karena sebelumnya ia senantiasa mendengarkan Al-Quran dan wahyu di sisinya. Terbiasa dia mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, mendengarkan wahyu. Itu batang pohon kurma yang nggak ada kuping, nggak ada matanya, gitu. Dia merintih. Itu batang masih hidup kan, batang kurma masih hidup. Ya, belum dijelaskan, ntar dulu ya kan, belum dijelaskan. Gitu ya. Jadi dalam beberapa riwayat hadis ini, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata tentang hadis ini ya. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalian lebih berhak rindu kepada Rasulullah daripada batang kurma itu. Jadi rindunya batang kurma terhadap Rasulullah itu karena terbiasa mendengarkan Al-Quran, terbiasa mendengarkan wahyu. Jadi kalau kita rindu, ya terbiasa juga kita mendengarkan Al-Quran, gitu. Sehingga kita banyak bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, hari Jumat ini kita mulai pagi sampai satu harian itu salawat aja kita baca, ya, kita sampaikan.
kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketika salawat itu sampai kepada Rasulullah, Allah berikan kesempatan kepada kita semua dan keluarga untuk menziarahi rumahnya Rasulullah, menziarahi Rasulullah, menziarahi Abu Bakar Siddiq, menziarahi Umar bin Khattab, dan menziarahi seluruh sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Baqi dan yang ada di Uhud serta di Ma'la. Itu. Maka sholawatnya yang benar itu nanti kita diberikan kesempatan, gitu ya, kepada kita dan keluarga kita, ya. Jadi yang berhak rindu kepada Rasulullah itu kita, dibandingkan pohon kurma. Pohon kurma aja rindu, kita nggak rindu. Bagi yang punya akal sehat. Yang punya akal sehat, bagi yang mempunyai akal sehat. Jadi jangan kita dibilangin nanti akalnya nggak sehat, gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akalnya sehat, ya. Dan kalau rindu mah namanya rindu, seberapapun jauh, seberapapun sulit, gitu ya. Kalau rindu mah tetap kita samperin, gitu nggak? Kita gapai. Kalau ada pepatah, gunung kita daki, gitu kan? Lautan kita seberangi. Untuk menemui orang yang kita rindukan. Kemarin Pak Sugeng juga mengarungi lautan, betul nggak? Lautan samudra. Wih, lautan samudra, menuju orang yang dirindukan. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu tandanya orang rindu. Gitu. Jangan saya merindu. Salawatan Nabi, apa? Iya. Saya merindu sama Nabi, gitu ya kan? Dari mana sih temuin? Nggak mau nemuin. Orang rindu nggak mau nemuin. Gitu. Jadi berusaha, ya kan? Ya Pak, ke Wonogiri aja dibela-belain. Wonogiri aja naik motor lagi, dibela-belain. Ke gunung jalannya terjal lah. Cuma gara-gara seorang istri yang rindukan. Apalagi kepada orang yang akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khataman nabiyyin. Gitu. Ya, kira rindu. Jelas rindunya harus aplikasikan. Jangan omdo. Rindu omdo, omong doang. Rindunya sama Nabi ngomong doang. Kamu udah kemana aja? Saya mah udah ke sini, udah ke Argentina, udah ke Perancis, udah ke London. Udah ke tempat Nabi belum? Belum, katanya. Ih, rindu ke tempat yang jauh, dia udah ke tempat Rasulullah, dia belum pernah. Akalnya kurang sehat. Gitu. Kemudian coba di surat 13 ya, ayat 31, coba lihat. Surat 13 ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Kebayang gak? Ya. Dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Ya. Jadi bacaan itu adalah bacaan Quran. Segitu dahsyatnya. Terus kita nggak mau mendengarkan Quran. Gitu. Maka kalau ngaji tanya, ngajinya ngaji apa? Ngaji Quran.
Kalau ada orang melecehkan, ya ngaji Quran, gua juga udah ngaji Quran, ya kan? Ini pelecehan tuh orang itu, ya kan? Dia pikir Al-Quran kitab yang biasa-biasa saja. Quran itu mukjizat. Quran itu adalah firman Allah, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya ya di surat Al-Asr itu ya. Ayat keberapa tadi? 22. Tadi 21. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, dan tidak ada Rabb kecuali Dia saja. Jadi hanya Allah saja dalam beribadah, hanya kepada Allah. Nggak usah macam-macam ibadahnya, ya, kepada pohon lah segala macam, didatengin lah segala macam, nggak penting itu, ya kan? Beribadahnya hanya kepada Allah, dan tidak ada ilah sesembahan yang hak bagi alam semesta kecuali Allah Azza wa Jalla. Semua sesembahan selainnya adalah batil. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah adalah batil. Nggak usah ikut-ikutan. Gitu, ya. Dialah yang mengetahui alam gaib dan nyata, ya, yakni mengetahui semua makhluk di alam nyata atau alam gaib, sehingga tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang luput dari ilmu dan pengawasannya, baik kecil maupun besar, bahkan atom yang berada di kegelapan sekalipun sangat jelas keadaannya di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi bahwa Allah adalah sesembahan, ya. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya. Pemilik rahmat yang luas bagi seluruh makhluk. Jadi beruntunglah makhluk yang diberikan rahmat oleh Allah. Pemilik rahmat. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 156. Lihat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan akhirat. Gitu. Minta ditetapkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkan dari siksa neraka. Gitu. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau, orang-orang yang bertobat. Kayak kita ini kan orang-orang bertobat semua, betul nggak? Ya. Yang tadinya banyak kesalahan, ya kan? Malam Jumat ngerendam di sungai, pertigaan sungai itu. Nggak pernah ngerendam sih, ya kan? Makanya ngerendam dulunya jadi sesat dulu, baru tahu bahwa itu kesesatan gitu. Sekarang udah pada taubat. Andri ketawa-ketawa tuh. Kalau ilmu-ilmu kanuragan Andri ketawa betul ya itu ya. Gitu. Jadi gak usah cerita di hadapan Andri ilmu kanuragan gitu. Udah belajar semua, ya kan? Dimasukin ke dalam kubur jangan udah juga ya. Udah deh. Ada coba tuh ya kan. Udah, makanya taubat sekarang ya Andri. Taubat. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Bayangkan. Kalau Allah kehendaki disiksa kau. Kenapa? Karena tidak diberikan rahmat. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Beruntunglah orang-orang yang telah bertobat mendapatkan rahmat. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa
bertakwa, bahwa setiap orang yang bertakwa ditetapkan mendapatkan rahmat. Jadi tugas kita setelah beriman, jadilah orang yang bertakwa, takut. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kamu tahu. Jangan. Ya, orang Yahudi dibilangin tuh, jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Gitu. Kalau ada orang yang mencampurkan yang hak dengan yang batil, orang Yahudi. Itu orang Yahudi begitu kerjanya, mencampurkan. Kalau kita enggak, yang hak, batil. Gitu. Nah, ini mah sedikit aja nggak apa-apa, ya kan? Di mana bisa? Nggak ada sedikit-sedikit, ya. Kalau batil tetap batil. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Wih, beruntung betul orang bertakwa itu ya. Makanya takut betul ya. Semalam ngerenung nggak? Merenung ya. Oh, hari Kamis kerjaannya ini, ngomongin orang apa segala macam, direnungin tuh, dikurangin segala macam itu ya. Yang menunaikan zakat, ya. Jadi kita tunaikan zakat, makanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Menunaikan zakat. Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, beriman, percaya dengan kitab suci. Dengan percayanya kitab suci, setiap pagi kita buka kitab suci. Itu nggak selesai juga ini, udah bertahun-tahun, betul nggak? Gitu. Katanya semakin belajar semakin bodoh. Ya iyalah, bukan semakin pinter, semakin bodoh. Kenapa? Kesalahan kita banyak betul. Gitu. Jadi kalau mau belajar Quran nggak boleh tersinggung. Kalau orang tersinggungan, pasti dia nggak mau belajar Quran. Kenapa? Kalau Quran bilang zina itu haram, kalau penzina merasa tersinggung, nggak mau belajar. Gitu. Nyinggung saya nih. Khamar itu haram, kalau dia tukang minum, ketersinggung, nggak mau belajar. Gitu. Iya kan? Bubar. Makanya kalau mau belajar jangan punya ketersinggungan. Ngaji haram, nggak mau ngaji lagi. Jadi kalau ngaji mah pasti tersinggung. Ustadznya aja kira-kira kalau dia punya ketersinggungan mau nggak ngajar? Enggak. Kan disebutkan tuh di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Dia ngomong tuh, saudara-saudara, ayo kita bersedekah. Terus dia nggak bersedekah, ustadznya malam-malam dia renung, nggak bersedekah ya? Enggak lah, nggak ngajar lah. Makanya dia harus sedekah juga, gitu. Jangan tersinggung, kerjakan malah. Kalau khamar bilang haram ya tinggalkan, jangan tersinggung, gitu. Kamu dulu ikut-ikutan ya nyembah pohon gitu ya kan, dan itu kan perbuatan yang tidak baik ya kan, perbuatan batil. Dibilangin begitu tersinggung, itu kan dulu ya, dulu sudah gitu. Makanya kalau sudah kita ditutupi aibnya oleh Allah, jangan dibuka, nggak usah cerita sama orang. Saya dulu ini masuk penjara begini-begini, nggak usah. Yang jelek-jelek nggak usah diceritain, ya, nggak usah diceritain, pendem aja udah. Ya, gitu ya. Kemudian di surat Yunus ya, surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Gitu enggak ayatnya? Itu ya? Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Weh, kalau sudah mendapatkan karunia dari Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira.
itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada harta yang kita punya. Kita bergembira dapat karunia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita membuka ayat-ayat Allah, itu karunia itu, ya, karunia, dan diberikan rahmat. Ini udah nggak ada tandingannya, gitu. Orang jam segini masih tidur. masih tidur. Ada juga orang yang sudah sibuk keringetan, betul nggak? Ada orang yang masih tidur. Kita dalam keadaan mendapatkan karunia dan rahmat, makanya gembira, gitu. Ini besok hari Sabtu, bagian siapa nih yang beli pala kambing? Kamu belum hafal itu? Oh siap, pala kambing. Jadi kita bergembira. Katakanlah Muhammad, Rasulullah suruh mengatakan, ya, suruh bilang kepada umatnya, ya, bilang kepada umatnya. Kan kita umatnya Rasulullah, gitu kan? Bilang, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Makanya kita bergembira terus, nih kan? Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu harta benda. Makanya bersyukur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naz'ani wahidan minhuma adzabtuhu. Keagunganku, kata Allah, adalah sarung kebesaranku dan keangkuhan adalah selendangku. Barang siapa berani menanggalkan salah satu dariku, maka aku akan menyiksanya. Jadi siapa saja yang sombong, siapa saja yang belagu, pasti disiksa oleh Allah. Gitu. Makanya jangan sombong, jangan belagu. Kalau orang belajar Quran dengan benar, nggak bakalan sombong. Kalau dia belajarnya nggak benar, lege-lege, baru belajar 2 hari, udah sesat-sesatin orang. Itu tuh Ustaz, itu jangan ngaji tuh. Itu jangan ngaji, itu Ustaz sesat itu. Wabil. Itu aja bajunya aja lihat lain sendiri, baju kayak orang Arab. Deh, kita disesat-sesatin dulu, ya, biarin ya. Ya, yang penting kita tidak menyesatkan orang lain, gitu. Biarin saja. Maka kita belajar Asmaul Husna nih. Ini kan Asmaul Husna nih, ayat ini, betul nggak? Yang disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim di situ kan? Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witsrun yuhibbul witsra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Jadi Allah itu memiliki 99 nama. Nama itu termasuk sifat, ya? Nama dan sifat Allah itu 99. Siapa yang bilang? Rasul Muhammad bin Abdullah. 100 kurang 1. Kalau 100 kurang 1 ya 99. Ini sabda Nabi. Barang siapa menguasainya, Rasulullah bersabda, yakni memahami tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai terakhir 99, menghafal dan mengamalkannya, maka dia masuk surga. Dan dia itu witir, ganjil, esa, tunggal. Ya mudah-mudahan habis udah ngapal judul surat, hafal Asmaul Husna. Anak kita udah hafal belum? Udah hafal. Tapi hafalnya kalau dinyanyiin, ya Rahman, Rahim. Hafal ya. Mau masuk surga, hafalkan, pahami dan amalkan. Ngapal doang belum, harus dipahami dan diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghafal Asmaul Husna, bisa mengamalkan Asmaul Husna dan memahami Asmaul Husna, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.